iblis ternyata itu punya nama-nama, punya keturunan. Iblis itu dan nama-namanya ada 9. Ya, annali iblisa tis'atan minal walad. Ya, iblis punya 9 anak. Setiap antara mereka itu memiliki nama dan memiliki pekerjaan. Satu nama setan, faminhum khonsab. Loh, namanya pertama siapa? Khonsab. Hati-hati tuh. Jangan ngasih nama teman khonsab. Apa tugasnya? Dinasnya ngapain dia? Al-muwaswisu fis shalah. Setan itu tugasnya ganggu orang dalam sholat. Lagi sholat. WA cewek gue tadi ada nggak ya? Kan nggak dibalas sedikit dia marah lagi ya. Ataupun lagi sholat, sinyal gue tadi taruh mana ya? Bentar diambil sama orang. Itu yang ganggu ketika sholat adalah setan yang bernama khonzab. Yang kedua namanya walhan tadi itu. Ya, yang mengganggu dalam wudu, al-muwaswisu fit thaharah. Setan yang mengganggu di dalam bersuci. Yang ketiga namanya adalah zalanbur, ay bizain maftuhatin walamin musyaddadah. Ya, zalanbur. Tugasnya apa tuh? Wa huwa fi kulli sukin yuzayyinu lil ba'iina al-lagwa wal halaf al-kadhib wa madh as-sil'ah wa tatfifil qail. Jadi tugasnya setan tuh yang bernama zalanbur, itu setannya ada di pasar. Ngapain dia di pasar? Gangguin orang-orang yang dagang. Satu, dia memuji dagangannya tidak sesuai dengan barangnya, mengurangi yang namanya timbangan. Apalagi tuh di sana. Ya, yuzayyinul ba'ina, dia menghias-hiasi orang-orang yang berdagang al-lagwa. Satu yaitu kebohongan, wal halaf, sumpah al-kadzib, sumpah yang bohong. Demi Allah nih, bawangannya dari Amerika. Padahal mah dari Brebes. Dia bohong dari Amerika, ditulis sama dia pakai itu pulpen hitek made in America. Bawang. Make nama keran wal mizan dan timbangan. Banyak sekarang. Ya, di pasar kita beli sekilo, atau pas sampai rumah itu kurang dari 1 kilo. Padahal orang dagang itu kalau jujur, sederajat dengan orang yang mati syahid. Namanya orang yang mati syahid jelas nanti di akhir bisa mensyafaati orang-orang yang beliau kena. Rugi ketika dagang kita memiliki kedustaan. Bang, beli bang bajunya bang. Ya, berapa? 100.000. Udah dah 50.000. Ya Allah, modalnya aja nggak dapat. Padahal modalnya dia 40.000. Modalnya nggak dapat tadi. Udah pergi dia. Bu, nggak apa-apa 50.000. Dia katanya nggak dapat. Ya nggak apa-apa buat ibu mah. Penglaris. Allah, nipu terus. Udah nggak dagangnya. Tuh yang ketiga tadi namanya siapa? Zalanbur. Jadi kalau punya anak perempuan jangan namain Siti Zalanbur. Terus sekarang yang keberapa? Keempat. Arabi al-Aqwar namanya tuh. Aqwar bukan Anwar. Aqwar. Aqwar itu dia ngapain? Syaitan zina. Dia setan dalam masalah zina. Yanfukhu fi ihlilir rajuli. Dia itu niup-niup di lubang kemaluannya laki wa ajzil mar'ati dan pantatnya perempuan. Jadi kalau misalnya orang itu pengen zina, nah itu biasanya dia punya kemaluan gatal. Ditiup-tiup tuh yang namanya aqwar tuh, bolongan kemaluannya. Dan juga bagi perempuan biasanya kalau ada perempuan lewat, kalau ngeliatnya kita dari belakang pasti kita nggak ngelihat palanya, ngelihat pantat. Nah itu ada tuh yang namanya siapa? Aqwar. Kemudian yang kelima siapa namanya? Al-Wasnan. Ya. Namanya wasnan. Syaitonun naum yuskilu ra'sa wal ajufana anil qiyam ila shalah wa nahwiha wa yuqidu ilal qabi min zina wa nahwihi. Ya, yang ke berapa ini berarti? Yang kelima tadi namanya wasnan, itu seton dalam masalah tidur. Nah biasanya dia itu memberatkan kepala orang tuh.
biar ngantuk. Wal ajfan, terus ngeberatin apa nih? Ini namanya apa nih? Kelopak mata. Bawaannya mau merem. Nah, apalagi subuh tuh, ya. Ketika bangun pala rasanya berat, terus itu apa namanya? Mata berat. Nah, itu yang ganggu siapa namanya? Al-wasnan. Anil qiyam bila sholah wa nahwiyah, ya dia senantiasa memberatkan orang biar kepalanya berat, biar kelopak matanya berat. Tapi wayukidu ilal qomi, dia membangunkan kepada pekerjaan-pekerjaan buruk. Kalau misalnya zina, didukung sama dia. Cobalah. Tuh yang kelima siapa? Wasnan. Kemudian yang ketujuh adalah dasim, bukan dalsim. Yang keenam sekarang ya. Ya, al-khamis, kemudian sekarang yang keenam, tiber. Ya, tibir. Namanya. Syaitanul musibah yuzayyina syiyah. Ya. Walat mal khudud wa nahwah. Namanya adalah tibir. Dia itu setan dalam musibah. Menghias-hiasi teriakan, walat mal khudud, nabok-nabok pipi. Nah, biasanya orang yang bikin gak sabar dalam musibah itu adalah itu tuh namanya tibir. Duitnya hilang, dia ngamuk-ngamuk. Saudaranya dia meninggal, dia ngamuk-ngamuk. Ada tegan perempuan kalau misalnya nggak ditinggal saudaranya, teriak-teriakan tuh yang ganggu tuh. Namanya tibir. Ketika kita punya saudara meninggal terus ada sanak familinya nangis, teriak-teriakan sampai nabok-nabok palanya, langsung usir tuh tibir. Bir gitu. Lu jangan ganggu teman gua gitu kan. Kata setannya, bibir. Terus sekarang yang ketujuh, dasim. Ya. Syaitanu ta'am. Ya'kulu ma'al insan wa yadkhulul manzila in lam yusammi inda ta'amihi wa dukhuli wa yanamu 'alal firas wa yalbasu siyab in lam takun matwiyah. Jadi setan dasim itu adalah setan dalam makanan. Kalau kita lagi makan lupa baca bismillah, nah dia ikut tuh makan. Kemudian setan yang memang masuk ke dalam rumah kalau memang orang yang punya rumah lupa baca bismillah. Setan tuh ikut masuk, ikut tinggal bersama kita. Ketika di rumah itu hawanya nggak enak, laki sama bini berantem. Nah, itu tuh ada siapa namanya? Dasim tuh. Kalau misalnya emang lagi berantem sama bini, ya enggak, langsung panggil sim. Tuh dia ya, jadi ketika makan jangan lupa baca bismillah. Lupa baca bismillah di tengah-tengah, baca bismillah. Bismillahi awwalahu wa akhiru. Bahkan kalau makan ketika udah beres kita lupa baca bismillah, baca lagi juga bismillahi awwalahu wa akhiru. Ketika nanti setan ikut makan bareng kita, kemudian kita lupa baca bismillah di awal sampai akhirnya, dan di akhir kita baca bismillah, maka setan itu akan memuntahkan makanan-makanan yang makan dengan kita. Pun ketika masuk rumah jangan lupa baca assalamualaikum. Kemudian agar nanti rumahnya tenang dan rezekinya tidak terputus-putus, jangan lupa setiap masuk rumah jangan lupa membaca ayat kursi minimal 3 kali ya. Kalau emang gak kuat 3 kali, sekali. Kemudian biar antara hubungan suami istrinya tenang, jangan lupa setiap masuk rumah jangan pernah meninggalkan baca ayat kursi. Jadi ketika masuk jangan lupa baca assalamualaikum, baca bismillahnya, baca kulhunya 3 kali, dan baca ayat kursinya 3 kali. Lah banyak amat sambil masuk, sambil jalan. Itu lebih mending. Ada salah satu kesunahan yang dianjurkan kalau misalnya kita tinggal di rumah, dianjurkan baca Baqarah biar ada jinnya. Kita sebelum masuk itu 2 jam dulu. Nah, mendingan kulhu 3 kali sama ayat kursi sekali. Gampang tuh. Bukan kulhu habisin, jangan kulhu 3 kali. Itu yang ke-7. Yang ke-9 namanya, yang ke-8 ya, bimimin maftuha, matwan. Namanya matwan yang ke-8, bukan marwan ya. Ataupun ulama lain mengatakan saud namanya. Jadi ada 2 nama, matwan ataupun saud. Sahibul akhbaril kadzibah yulqiha ala alsinatin nas. Jadi setan itu adalah orang yang membawa kabar kedusta
kedustaan yang dia akan lemparkan kabar-kabar dusta tersebut kepada lisan-lisannya manusia. Nah, kalau orang yang banyak bohongnya, orang kalau ngomong banyak nyendoknya, nah itu namanya matuan. Terus yang ke-9 yaitu siapa itu? Al-amil bimuwahhadatin fathiyatin fadl muwakkalun bil anbiya wal auliya. Nah, ini setan istimewa. Setan yang dipasarkan untuk mengganggu para nabi dan para wali. Kalau nabi bakal selamat karena mereka maksum. Tapi kalau wali, kalau mereka memang ditakdirkan selamat oleh Allah, mereka akan selamat. Tapi kalau misalnya memang ditakdirkan sesat oleh Allah, maka dia akan sesat. Seperti dalam salah satu cerita, ada salah satu orang yang rajin ibadah, kemudian ada suara, yang mana suara itu ialah berbunyi, wahai hamba Allah, ketahuilah bahwa aku Allah, kata suara tersebut. Sekarang kamu karena sudah banyak ibadah, kamu bebas sudah ibadah, nggak usah ibadah lagi. Akhirnya karena orang ini, berarti gue udah bebas ibadah. Akhirnya dia nggak sholat. Beda lagi dengan Syekh Abdul Qadir. Ketika datang, wahai Abdul Qadir, aku adalah Allah, sekarang aku bebaskan engkau tentang masalah ibadah yang wajib kepada engkau. Apa yang dikatakan Syekh Abdul Qadir? Wahai setan, namanya manusia ketika masih hidup, akalnya masih ada, akalnya masih berfungsi, maka kewajiban yang diberikan Allah kepada dirinya tidak akan terputus. Terus sampai kapan? Sampai akalnya tidak berfungsi. Boleh kita nggak sholat kalau kita gila. Makanya kalau ada teman nggak sholat, hakikatnya dia gila. Rugi ya. Orang dalam hidupnya mau duitnya sebanyak apapun, rumahnya sebesar apapun, kalau dia nggak pernah ibadah, udah terus berada dalam keraguan, terus berada dalam keresahan.